Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik siswa yang sangat saya cintai, yang sampai dengan hari ini masih menjalani aktivitas BDR. Insya Allah adik-adik tidak pernah bosan, masih senang, masih mau menikmati pembelajaran dari rumah, pembelajaran tanpa tatap muka langsung ini. Semoga semangat adik-adik untuk belajar tidak pernah surut meskipun pembelajaran kita dalam kondisi yang tidak normal. Mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa berjumpa kembali melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, adik-adik yang sangat saya cintai di rumah, untuk pertemuan hari ini kita masih dengan materi yang sama, yaitu tentang dimensi 3. Kita masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Ya. Jadi masih dengan kompetensi dasar yang sama, ya. Namun pada pertemuan ini IPK kita itu terkait dengan bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari jarak titik ke bidang, kemudian bagaimana mengidentifikasi jarak titik ke bidang. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar atau kita akan menghitung jarak dari titik ke bidang dalam ruang. Oke adik-adik, sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke bidang, kita lihat dulu materi sebelumnya, itu tentang pengertian jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik ke bidang ini adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus dari titik ke bidang. Ya, jadi yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang itu adalah, kita bisa lihat ilustrasi yang ada di sini, jarak titik ke bidang. Jadi ini ada titik P, ya. Kemudian ada bidang H. Nah, kita mau mencari jarak dari titik P ke bidang H, atau yang merupakan jarak dari titik P ke bidang H ini adalah garis ini, garis yang tegak lurus dengan bidang H. Jadi jarak dari titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus, ya. Jadi garis yang dimaksud adalah garis yang tegak lurus dari titik ke bidang. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang pertama. Jika kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 6 cm, tentukan jarak antara titik C ke bidang BDG. Sekali lagi, jika kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 6 cm atau panjang rusuknya 6 cm, maka yang ditanyakan adalah jarak antara titik C ke bidang BDG. Oke, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini adik-adik? Yang pertama kali kita lakukan adalah, yang wajib kita lakukan adalah menggambar, ya, atau mensketsa apa yang ditanyakan, yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Jadi terlebih dahulu kita gambar dulu kubus ABCDEFGH. Ini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian kita juga harus menggambar garis yang merupakan jarak dari titik C ke BDG. Jadi bagaimana menentukan yang mana jaraknya? Maka kita gambar dulu bidang BDG. BDG ini diperoleh atau dibentuk dengan menghubungkan titik B, D, dan G, ya. Titik-titik sudut B, D, dan G. Ini kita lihat bidang BDG. Maka yang merupakan jarak dari titik C ke bidang BDG ini kita lihat itu adalah garis CC aksen. Kenapa CC aksen? Karena pada C aksen inilah titik C itu menembus bidang BDG secara tegak lurus. Atau pada C aksen inilah titik tembus dari C ke BDG. Atau C aksen juga dapat dikatakan sebagai proyeksi dari titik C pada BDG. Maka pasti pada titik C aksen ini akan terjadi perpotongan tegak lurus antara CC aksen dengan bidang BDG, atau antara CC aksen dengan garis OG yang ada pada bidang BDG. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan
panjang ruas garis OG. Untuk apa kita menentukan panjang ruas garis OG? OG ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan panjang CC aksen dengan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi di sini untuk soal ini kita akan mengkombinasikan dua rumus, yaitu yang pertama teorema Pitagoras, kemudian rumus konsep luas yang seperti kita gunakan pada menentukan jarak titik ke garis. Nah, khusus untuk panjang OG ini ya, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras atau kita juga langsung bisa menggunakan cara cepat dengan menggunakan rumus 1/2 A akar 6. 1/2 A akar 6 ini adalah jarak dari titik sudut ke sebuah diagonal bidang. Jadi jarak dari titik G ke diagonal bidang BD itu kita bisa menggunakan rumus 1/2 A akar 6. Karena A atau rusuknya ini adalah 6 cm, maka jarak dari titik O ke G ya atau G ke O itu adalah 3 akar 6 ya, 1/2 dikali 6 akar 6 atau 3 akar 6 cm. Ya, selanjutnya yang kita tentukan adalah panjang ruas garis CC aksen ya dengan menggunakan konsep luas segitiga. Nah, CC aksen ini merupakan jarak dari titik C ke bidang BDG seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sekali lagi CC aksen adalah jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, untuk menentukan CC aksen ini sekali lagi kita menggunakan konsep luas segitiga. Nah, segitiga yang kita perhatikan adalah segitiga COG. Ya, perhatikan segitiga COG seperti yang berwarna hijau ini. Segitiga COG kalau saya pindahkan, jadi segitiga COG adalah sebuah segitiga siku-siku yang siku-siku di C. Kalau saya pindahkan segitiganya, maka inilah segitiganya. Segitiga COG dengan OG itu adalah 3 akar 6 yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian CG sebagai rusuk kubus dan OC itu adalah 3 akar 2 ya, 1/2 dari diagonal bidang. Nah, kita lihat. Nah, kalau segitiga COG ini kita putar ya, karena di sini kita mau mencari panjang CC aksen ya. Maka segitiga ini akan kita buat ke dalam dua versi tetapi masih dengan segitiga siku-siku yang sama, yaitu segitiga OCG, tidak merubah ukurannya. Kita hanya memutar yang tadinya OC itu sebagai alasnya, maka kita putar posisinya menjadi OG sebagai alas, sehingga CC aksen yang merupakan jarak tadi akan kita dapatkan dengan menggunakan konsep luas segitiga seperti ini. Kita lihat ya adik-adik. Ini gambar yang pertama. Luas segitiga OCG ya, luas segitiga OCG ketika alasnya adalah OC maka tingginya adalah CG, sehingga luasnya adalah 1/2 OC dikali CG. Nah, untuk gambar yang kedua, ketika alasnya adalah OG, maka tingginya adalah CC aksen. Jadi sekali lagi kenapa harus kita putar seperti ini? Agar kita bisa memperoleh panjang CC aksen. Karena kalau kita masukkan ke sini, OC itu sudah ada nilainya, yaitu OC adalah 3 akar 2. OC adalah 3 akar 2 ya, seperti yang terlihat di gambar ini. Kemudian CG adalah 6 cm. Nah, selanjutnya OG ya, 1/2 OG dikali CC aksen. Ini CC aksen ya. OG-nya juga kita sudah punya, yaitu 3 akar 6. OG-nya adalah 3 akar 6. Kita lihat. Ini kita coret saja 1/2-nya karena 1/2-nya akan saling membagi. Sehingga yang tersisa adalah ya CC di ruas kiri tersisa 3 akar 2 dikali 6 dan di ruas kanan tersisa
3 akar 6. Nah, CC aksen ini kita bisa peroleh dengan membuat persamaan menjadi 3 akar 2 dikali 6 dibahagi 3 akar 6. Ya. Kita lihat 3 akan saling membagi hingga hasilnya tinggal 6 akar 2 dibahagi akar 6. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6, maka akan diperoleh 6 per 6 akar 12 atau akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 cm. Sehingga kita peroleh jarak dari titik C ke bidang BDG, ini jarak dari titik C ke bidang BDG ya, atau CC aksen itu adalah 2 akar 3 cm. Nah, bagaimana kalau yang kita cari adalah jarak dari titik C ke bidang AFH. Jadi, ini menjadi tugas adik-adik ya. Caranya sama dengan yang tadi, mencari jarak dari titik C ke bidang BDG. Sekarang kita akan mencari, tugas adik-adik adalah mencari jarak dari titik C ke bidang AFH. Kita juga masih menggunakan konsep luas segitiga. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Diberikan 5 TABCD dengan alas persegi. Jadi alasnya beraturan adik-adik ya. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD yaitu 6 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD yaitu 3 akar 6 cm, maka jarak antara titik O dengan bidang TBC adalah, jadi yang ditanyakan adalah jarak dari titik O ke bidang TBC, di mana O itu adalah perpotongan dari diagonal-diagonal pada bidang alas. Kita lihat gambarnya seperti yang tadi kita gambar dulu ya. Selalu kita melakukan terlebih dahulu adalah menggambar atau mensketsa apa yang diketahui pada soal sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara menyelesaikan atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk menentukan apa yang ditanya pada soal. Ini gambarnya adik-adik ya. Kita lihat gambarnya, ini gambar limas beraturan, alasnya beraturan berupa persegi dengan AB itu sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD karena dia beraturan, maka 6 cm ya. Kemudian TA, TB, TC, TD 3 akar 6 cm. Nah, yang kita tentukan lebih dahulu adalah panjang TP. Kenapa kita harus menentukan panjang TP? Karena kita akan menggunakan segitiga TOP untuk menentukan jarak yang dimaksud di sini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi kita gambar dulu bidang TBC tadi nih. Bidang TBC ini tinggal kita arsir saja. Ini yang diarsir warna hijau ini adalah bidang TBC. Nah, jarak dari O ke TBC itu adalah jarak dari O ke proyeksi titik O pada bidang TBC, ke proyeksi atau ke titik tembusnya, yaitu titik Q ya. Jadi jarak dari O ke TBC ini adalah ruas garis OQ. Nah, untuk menentukan panjang ruas garis OQ, kita di sini menggunakan konsep luas segitiga seperti soal sebelumnya, di mana kita akan menganggap bahwa OQ ini adalah alas dari segitiga TOP ketika TP sebagai alasnya, sehingga kita harus menentukan dulu panjang TP kemudian panjang TO. Oke, kita lihat dengan kita awali dengan menentukan panjang TP. Kita lihat segitiga yang kita ambil adalah segitiga TPB. Sekali lagi segitiga TPB untuk menentukan panjang TP ya. TB itu adalah 3 akar 6 sudah diketahui di soal. PB itu adalah 3, jadi 1/2 dari panjang BC ya, 3 cm. Maka TP itu bisa kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. TP adalah TB pangkat 2 dikurangi
dikurangi PB pangkat 2. Kita cari ya. Jadi TB ini adalah 3 akar 6 dipangkatkan 2. Ya, 3 akar 6 dipangkatkan 2. Kemudian PB itu adalah 3 pangkat 2. Jadi 3 akar 6 dipangkatkan 2 ini hasilnya adalah 54. Jadi akar 54 dikurangi 3 pangkat 2, 9 ya. Jadi akar 54 dikurangi 9 itu hasilnya adalah akar 45 yang kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 3 akar 5. Jadi panjang TP ini adalah 3 akar 5 cm. Selanjutnya adalah menentukan tinggi limas, yaitu ruas garis TO masih sama dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi TP tadi kita sudah dapatkan panjangnya adalah 3 akar 5 ya. TP adalah 3 akar 5. Jadi kita tuliskan di sini TP-nya 3 akar 5. Nah, TO itu adalah TP pangkat 2 dikurangi OP pangkat 2. TP-nya adalah 3 akar 5 pangkat 2, OP-nya 3 pangkat 2. 3 akar 5 pangkat 2 itu adalah 45. Ya, 3 pangkat 2, 9 dikalikan dengan akar 5 pangkat 25, 9 kali 5, 45, dikurangi 9, maka hasilnya adalah akar 36 atau 6 cm. Jadi, tinggi dari limas ini adalah 6 cm. Selanjutnya adalah menentukan panjang ruas garis OQ ya. Yang dimaksud adalah panjang ruas garis OQ. Panjang ruas garis OQ ya. Dengan menggunakan rumus luas segitiga pada segitiga yang sama, itu pada segitiga TOP. Jadi seperti yang tadi ya, ketika alasnya OP kita anggap sebagai alasnya, maka tingginya adalah OT atau TO. Sehingga luas segitiga TOP itu adalah 1/2 OP dikali TO atau dikali OT. Yang kedua, ketika kita anggap TP ini sebagai alasnya, maka rumus luasnya menjadi 1/2 dikali TP ini alasnya ya, dikali OQ. Jadi OQ ini nanti akan bertindak sebagai tinggi ketika segitiga ini kita anggap TP-nya sebagai alas ya. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita peroleh tadi. Nilai-nilai yang kita sudah punya. OP-nya itu adalah 3 cm, TO-nya adalah 6 cm, kemudian TP-nya adalah 3 akar 5 ya. Ini kita lihat 1/2-nya bisa saling membagi. Tinggal OQ-nya adalah 3 kali 6 dibagi 3 akar 5. 3 kali 6 hasilnya adalah 18 ya, dibagi 3 akar 5. 18 dengan 3 itu hasilnya 6 ya. Jadi 6 dikalikan, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga hasilnya adalah, jadi hasilnya adalah 6 per 5 akar 5. Jadi ini OQ adalah 6 per 5 akar 5. Jarak titik O ke bidang TBC itu adalah 6 per 5 akar 5. Nah, kita lihat ini pada LKPD adik-adik sudah ada apa yang harus adik-adik simpulkan berdasarkan beberapa contoh. Jadi seperti pada contoh soal yang pertama tadi itu adalah jarak dari titik A ke BDG. Kemudian ada satu soal lagi di LKPD adik-adik jarak dari titik A ke AFH, atau ini juga tadi sudah ada saya cantumkan di slide ini ya, pembahasan ini. Nah, jadi misalkan ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, maka secara umum kalau dia rusuknya A cm, maka jarak titik A ke BDG itu apa? Ya, tentunya dia kesimpulannya ini akan memuat A ya, akan memuat variabel A. Dan jarak dari titik A ke bidang AFH apa?
Jadi ini secara nanti dari sini adik-adik akan mendapatkan cara cepatnya, sehingga ini bisa adik-adik gunakan untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda. Oke, jadi ini dulu yang dapat saya sampaikan adik-adik ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, pembahasan ini semoga bermanfaat. Yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kali ini, untuk menyelesaikan atau menentukan jarak dari titik ke bidang, ya, yang adik-adik harus lakukan terlebih dahulu adalah menggambar atau mensketsa apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Setelah itu kita lihat apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Dari gambar itu kita pasti sudah punya gambaran apa yang akan kita tentukan terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan jarak ini ada dua rumus yang akan kita gunakan di sini, yaitu rumus teorema Pitagoras dan konsep luas ya. Rumus teorema Pitagoras dan konsep luas. Selalu rumus ini yang akan kita gunakan. Jadi adik-adik harus jeli melihat ini harus menggunakan yang mana. Apa yang terlebih dahulu harus kita cari untuk bisa menentukan jarak yang sebenarnya ditanyakan dalam soal. Ya, jadi itu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal baik jarak dari titik ke garis maupun jarak dari titik ke bidang. Jadi untuk tugas itu ada pada LKPD adik-adik, sudah saya kirimkan pada Google Classroom. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi via WA Group atau melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.